kali ini aku mau ajak kalian ke dalam Keraton Yogyakarta. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja ditonton ya guys. Check it out. Ada tegel ya. Kalau tegel kembang itu dari Belanda. Tapi kalau yang putih ini marmer ini keramik ini dari Italia. Lalu ada juga bangunan-bangunan ini semua kan memang menggunakan kayu jati. Tetapi ada beberapa yang sudah tiangnya itu bukan diganti tambah itu dari besi. Dilapisin itu. Jadi selain ini ya itu kan bangunan utama di tengahnya itu. Tapi di pinggir-pinggir ini kan tambahan terasnya. Ini sudah menggunakan besi. Dan besi-besi yang kita lihat ini, yang bulat-bulat ini memang mempunyai dua fungsi. Selain sebagai penyangga, juga untuk mengalirkan air hujan, untuk sebagai kawah. Nah, ini jadi Sultan yang ke-8 itu mempunyai penggali seperti itu, dan diturunkan ini memang ada got-got ini untuk membantu aliran air. Meskipun di sini tuh sudah ada banyak pasir ini memang sengaja kita beli pasir. Dulu apa ini Bu sebelum pasir dari dulu? Gitu? Dari dulu memang kita menggunakan pasir dari awal keratonnya. Awal keraton itu sengaja, jadi tidak ada rumput ya, memang sengaja kita nggak pakai rumput. Karena tradisi kita semua abdi dalam yang berpakaian adat itu banyak lenggah di bawah, duduk di bawah. Nah, bermaksud kalau nanti kita kasih rumput itu kan kering, terus banyak istilahnya debu. Nah, itu nanti kalau kita duduk di bawah lama berkeringat nempel itu sulit. Tetapi kalau pasir ini kan nanti misalkan nempel itu kering, kita gini kan sapu sudah bersih. Dan juga tidak menghilangkan bahwa pasir-pasir ini juga kita dapatkan dari Pantai Parangtritis yang sehubungan dengan ya istilahnya itu adat-adat dulu, jadi pengaruh-pengaruh dari hubungan goib ya istilahnya itu. Nah, jadi di sini juga di tengah-tengah antara ke depan itu Gunung Merapi dan ke belakang itu Pantai Parangtritis. Di sana berarti Gunung Merapi ya? Ya, Gunung Merapi. Itu jarak 24 km. Ke belakang Pantai Parangtritis juga 24 km. Berarti ini tengah-tengah? Ya, di tengah tadi itu. Ya, memang seperti kalau kita lihat ini, misalkan seperti dalam cerita-cerita zaman dulu di masa Sultan yang pertama itu juga memang nyata dan sampai sekarang masih dilakukan. Apa itu? Ya, misalkan acara kita memberikan sedekah yang istilah labuhan, larungan itu masih kita lakukan sampai sekarang. Jadi meskipun sekarang itu ya kita tahu bahwa zaman-zaman sekarang kan kalau orang yang kan sudah enggak lagi ya, tapi di dalam lingkup keraton tetap ya, masih kita lakukan. Di Gunung Merapi itu juga. Jadi setiap tahun itu mesti ada istilah sedekah itu di Gunung Merapi maupun di Pantai Parangtritis. Nah, sekitar bangunan ini banyak sekali masih kita pergunakan untuk kegiatan seperti kantor keuangan itu masih. Hanya yang untuk tempat tinggal terutama hanya di bagian yang barat, di Keraton Pileng sama di Keraton. Tapi kalau dulu memang ada Kasatrian, tempat tinggal Putra Raja, sekarang tidak digunakan untuk tempat tinggal. Namun sering dipakai kalau Sultan itu punya hajat mantu. Nah, mantu itu putri di sini, prianya dari luar. Itu harus istilahnya itu kalau di luar tuh nyantri, dia singgah sementara di keraton. Tapi kalau yang di keraton ini nanti diberi penjelasan dalam acara nanti. Tapi kalau kita kan untuk istirahat aja gitu supaya nggak lari. Nah, ini gedung yang bulat namanya Bangsal Mandala Sono untuk memainkan musik. Musik Eropa.
Ini pohon kerindang sawo ketik ya, kita utamakan banget. Ya, karena sawo ketik satu jenis saja sampai sana ya. Ini sawo ketik itu asal dari kata sarwa ketik, serba baik. Jadi serba baiknya itu mengutamakan hubungannya antara sultan dengan keluarga, sultan dengan punggawa atau pegawai, dan sultan terhadap masyarakat. Jadi kita mau mengunjungi dulu, ini mungkin tiketnya. Kan ada tiket pameran kan? Ini apa? Pameran. Pameran. Oh. Nah, tiket yang untuk pamerannya. Mangga. Selamat datang. Sampai gini. Masuk aja silakan. Pakai aja. Nggih. Monggo. Ya, silakan. Mau foto di sini dulu boleh. Langsung aja langsung. Monggo. Ada tulisannya itu monggo. Sering kalau seringi itu biasanya hanya dilakukan 6 orang, 4. Kalau sesudah izin ya, untuk izin. Misalkan keseharian itu tempat yang mau dipakai, mungkin untuk direnovasi. So ini bambu-bambunya asli? Posisi asli dari Sultan yang ke-8, tapi bukan karya jadi hanya menciptakan dan dipakai. Juga gambarnya Sultan ke-8. Oh ini. Ya, kita bagus. Sebetulnya kalau untuk renovasi itu Sultan yang ke-7. Tapi kalau berpoin ke-7 juga meninggal dilakukan. Jadi seakan-akan renovasi itu di tahunnya ke-8. Jadi selesai di tahun yang 8 ini mulai renovasi yang ke-7, selesai renovasi yang ini. Jadi apa dilanjutkan istilahnya? Diteruskan ini. Beliau yang ke-7 itu bahan-bahannya belum sampai sekarang harus
dua adalah ibu upacara, satu membawa padu parang betis, satu Oh, itu dibagi dua. Ini bangunan ini udah lama, Bu? Sudah lama, ini dulu untuk pandang ikan. Oh, ada dua, empat sama di sana. Jadi balik dari itu gerbang yang sana itu menuju ke Satria. Jadi putra Raja itu kalau belajar kerja ya ini jadi nanti latihannya di alun-alun selatan. Itu mengambil di sana tempat pakai itu lama. Nah ini kita tidak seharusnya saya bisa buat seperti ini ya karena tidak kita tunjukkan lagi itu tidak dari keamkan di Bantul Tambah udah gitu. Jauh. ada pemeliharaan ya. Jadi kalau kita mau upacara itu dari arah Bantul sudah truk ada kudanya. Karena kita kalau upacara terutama bubuk juga menggunakan kuda juga. Karena kuda ini nanti untuk mengiringi jalan upacara untuk persembahan di di kantor bukan kantor gubernuran tapi di Paku Alaman. Jadi Paku Alaman itu dulu adipatinya itu. Ya, tetap karena adipati pun bukan orang lain. Jadi itu masih keluarga. Kapan membuat? Ya itu posisi dari keraton. Nah, dari itu utara, Merapi ya. Kalau ke bawah itu sampai ke ini Terapiak ini yang terlihat ini Terapiak, lalu ini pantai paling ini posisi lain. Jadi yang kelihatan kecil-kecil ini tuh pesanggrahan sih. Itu juga itu banyak ya, hanya terlihat sedikitnya. Kalau Taman Sari bukan pesanggrahan, tapi Taman Sari itu taman untuk rekreasi, untuk ya berhandai-handai. Ini bisa difoto kalau yang yang namanya tertutup yang dipergunakan untuk akad nikahnya putri atau pria yang dari Selir beruntung. Nah, kalau yang akad nikah dari permaisuri Parang Barong. Ini untuk acara ya namanya Sido Asih dan Sido Luhur. Untuk acara tingkepan itu 7 bulan 7 bulan. dalam kandungan. Nah ini Sido Mukti Pangkuh digunakan di pelaminan dalam acara manten. Nah ini sekarang Resepsi. ya umum bisa pakai sekarang ini banyak ini ya seperti keraton itu ya. Jadi itu namanya Paes Ageng itu ya seperti yang atas itu. Itu kalau yang kondongan di keraton memang ada seperti yang kita lihat tadi karena putri raja dipinang oleh orang biasa. Putri raja. Nah, dipinang oleh orang pria dari luar. Orang biasa kayak saya gitu. Ya dari tanah mana bangsa kulit asal bukan orang luar negeri. Meskipun itu Singapura juga seanu kita ya, tetapi tidak bisa. Kalau keturunan itu nggak bisa. Ya bukan turunan, keturunan. Misalnya ibunya orang luar, bapaknya orang sini. Blasteran. Blasteran. Ya kalau selama ini tuh kok belum ada. Hanya pernah di cerita yang terjadi tapi itu pernah mempersunting Putri Pinang. Sudah akhirnya diputus. Belum pernah punya keturunan. Sempat juga, sempat gitu.
Lalu ada juga di bawah ada juga yang tinggal di sebelah. Nah, itu kan kita punya sepanjang Malioboro itu kan itu ada namanya apa nih kampung Pecinan itu memang orang Cina. Jadi orang Cina itu ada juga yang masih keluarga kerajaan, ada juga memang pendatang karena familinya ya. Ini juga ada dinding, kaca. Memang jenis batik-batik ini ada juga yang dari Solo dan Jogja. Namanya sama, hanya sering coraknya itu berbeda sedikit. Ya. Ini yang saya masuk dalam Kasatrian ya. Jadi Kasatrian itu dulu tempat tinggal para putra raja. Oh, Jadi setelah usia 5 tahun itu baru di ini kita kosongkan karena kita boleh masuk karena baru banyak kita renovasi. Mungkin nanti kalau sudah selesai itu bisa. Yang biasanya untuk berlatih nari ini selama ini. Ini juga dulu kandang kuda, ya. Nah, sekarang kita gunakan untuk menyiapkan alat-alat hadiah cindramata dari berbagai negara sahabat. Ini boleh dikatakan disebut museum kristal, karena memang sebagian besar dari kristal bahannya. Ada yang dari Perancis, ada dari Belanda, ada juga yang dari Belgia, kristal. Kalau kursi itu peninggalan dari Sultan yang ke-6. Itu yang ke-6 fotonya. Itu gambarnya ke-7. Oh, Tapi iya. kalau kursinya yang ke-6. Ini Filipina, Mbak. Murah itu yang murah itu dari Filipina. Nah, kalau ini jenisnya ada juga dari Prancis, ini dari Belanda. Ini asli cendramata. Iya, asli Cendramata. Pulang dari sana, dapat dari sana langsung taruh di sini. Iya, orang sana di sini. Tapi kalau yang perak itu ada perak. Kita mengembalikan cendramata hanya bahan baku, mungkin berupa kita kan banyak logam-logam ya dari daerah kita. Ada perak, ada emas, ya. Tapi nanti kembali ke sini dia datang kembali udah bentuknya Udah berbentuk ini. iya. Jadi udah tinggal balik. Iya, semacam ini kan ya. Mungkin sekarang kita sudah banyak bisa membuat. Kalau dulu kan kita hanya pakai Cuma bahannya kita nggak bisa bawa-bawa. ya sama dulu. Ya, kalau dulu kan kita misalkan membuat itu masih manual, jadi tidak begitu bagus. Nah, dari sana dan modern maksudnya jadi lebih bagus. Ini Prancis ini. Nah, Prancis pun juga begitu. Jadi yang hubungannya dengan kerajaan itu mereka datang kemari memberikan cendramata. Kita mengembalikan juga itu tadi yang asalkan kami itu pokok. Ya kalau ini masih untuk kegiatan gudang bekas lah jadi berpelihara karena masih banyak kita pergunakan. Ini kantor inventaris. Ini genting aslinya gitu. Oh, dari Ini dulu. belum pernah dirubah. Yang mana? Ya, Ini yang iya, Itu genting atas. aslinya yang atas. Yang ini bukan. Tapi ini juga sudah tahun 18. Ini genting aslinya. Ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Mau foto? Ini yang model. Ada bentuknya tinggi. Tapi kalau untuk kerja itu
karena mereka ada di bawah itu. Iya, lesen itu. Jadi ini kita memasuki bangunan yang baru. Nah, ini untuk museum Sultan yang ke-9. Meskipun baru tapi bentuk bangunan sesuai yang lain. Bentuknya joglo saja. Disamakan. Bilang kepanjang dan kegiatannya. Ini tidak disenang. Karena beliau menikmati pahlawan nasional, maka ini dibuatkan museum dari Sultan yang ke-1000. Ini salah satu meja yang pertama yang pernah dipakai untuk merencanakan serangan dunia. Satu per datang. Tahun